Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswatu Syakirah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan eksplorasi tumbuhan yang ada di hutan di belakang saya ini, tepatnya di Kelurahan Belandete, Kabupaten Kolaka. Untuk lebih jelasnya, simak dan ikuti video saya hingga akhir. Baik, sekarang tanaman yang ada di belakang saya ini adalah tanaman pisang yang masuk ke dalam kelas Monocotylodynae. Tanaman pisang ini juga dikenal sebagai Musa paradisiae. Karakteristik dari batang tanaman pisang ini memiliki tekstur yang licin dan juga basah. Tanaman pisang ini tergolong sebagai tumbuhan yang berbatang jelas dengan karakteristik batang yang basah dan licin. Sekarang tanaman yang ada di dekat saya saat ini adalah tanaman serai atau Cymbopogon citratus. Tanaman serai ini memiliki karakteristik batang dengan ciri khasnya yang tersendiri. Ciri khas dan karakteristik dari batang tanaman serai ini adalah batang dari tanaman serai ini berumput, di mana seluruh anggota tubuh dari batang tanaman serai ini adalah rumput. Belakang saya saat ini adalah tanaman kelapa yang masuk ke dalam famili Araceae. Tanaman kelapa ini juga dikenal dengan Cocos nucifera. Tanaman kelapa ini tergolong sebagai tumbuhan yang berbatang jelas dengan karakteristik batang yang berkayu. Di belakang saya saat ini adalah tumbuhan alang-alang atau ilalang yang juga dikenal sebagai Imperata cylindrica. Tumbuhan ini tergolong sebagai tumbuhan yang berbatang mendong. Baik, tanaman yang ada di dekat saya saat ini adalah tanaman Bromelia kitek. Karakteristik batang dari tanaman ini adalah batangnya tidak dapat dibedakan antara daunnya. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman yang tidak berbatang jelas. Tanaman ini adalah tanaman buah naga atau yang disebut dengan Selenicerus undatus. Tanaman buah naga ini masuk ke dalam famili Cactaceae. Berdasarkan bentuk penampang melintang batang, buah naga ini tergolong sebagai tanaman yang memiliki bentuk batang persegitiga. Baik, sekarang tanaman yang ada di dekat saya ini adalah tanaman mengkudu atau Morinda citrifolia. Tanaman mengkudu ini memiliki karakteristik batang yang berbentuk persegi empat. Inilah tanaman mengkudu dari jarak dekat. Berdasarkan bentuk penampang melintang batang, tanaman mengkudu ini digolongkan sebagai tanaman yang memiliki bentuk batang berbentuk persegi empat. Pohon kelapa ini tidak hanya tergolong sebagai tumbuhan dengan batang yang berkayu, tapi pohon kelapa ini juga jika diklasifikasikan berdasarkan bentuk penampang melintang batang, pohon kelapa ini memiliki batang yang berbentuk bulat. Tidak hanya melakukan eksplorasi di hutan saja, tapi saya juga melakukan eksplorasi di daerah pemukiman warga. Untuk lebih jelasnya, simak video saya hingga akhir. Baik, sekarang tanaman yang ada di belakang saya adalah tanaman bunga kertas atau yang dikenal sebagai tanaman bougainville. Tanaman dari bunga bougainville ini termasuk ke dalam tanaman yang berduri.
Tanaman yang satu ini sudah tak asing lagi karena banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman bunga kertas ini. Berdasarkan klasifikasinya, bunga ini termasuk tumbuhan dengan permukaan batang yang berduri. Sekarang tanaman yang ada di dekat saya saat ini adalah tanaman talas atau Colocasia esculenta. Batang dari tanaman talas ini memiliki karakteristik batang yang bentuknya bersayap. Salah satu tanaman yang termasuk ke dalam golongan tanaman yang beralur dan berduri. Tanaman ini adalah tanaman buah naga atau yang disebut dengan Selenicerus undatus. Tanaman buah naga ini masuk ke dalam famili Cactaceae. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa tanaman buah naga ini memiliki struktur batang yang berbentuk segitiga. Namun tidak hanya itu, tanaman buah naga ini juga memiliki struktur batang yang beralur. Tidak hanya beralur, tapi juga berduri. Baik, saat ini tanaman yang ada di dekat saya adalah tanaman kenikir atau yang dikenal dengan Cosmos caudatus. Berdasarkan permukaannya, tanaman kenikir ini memiliki permukaan batang yang berbulu atau berambut. Tanaman yang ada di belakang saya ini adalah tanaman pisang yang masuk ke dalam kelas Monocotyledonea. Tanaman pisang ini juga dikenal sebagai Musa paradisiae. Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa struktur batang dari tanaman pisang ini adalah basah. Namun, berdasarkan permukaannya, tanaman pisang ini memiliki permukaan batang yang licin. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman puring. Tanaman ini juga dikenal sebagai Podium variegatum. Tanaman ini memiliki karakteristik batang yang meninggalkan bekas daun penumpu. Tidak hanya tergolong sebagai tanaman yang meninggalkan bekas daun penumpu, tapi tanaman puring juga memiliki karakteristik batang yang keras dan berkayu. Tanaman kelilipah hijau ini tergolong sebagai tanaman yang meninggalkan bekas daun. Tanaman yang ada di dekat saya adalah tanaman coklat atau yang dikenal dengan Theobroma cacao. Tanaman coklat ini memiliki karakteristik batang yang bulat, berkayu, dan memperlihatkan banyak lentisel. Berdasarkan permukaannya, tanaman coklat ini memiliki permukaan batang yang memperlihatkan banyak lentisel. Namun tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa tanaman coklat ini juga memiliki struktur batang yang berkayu. Tumbuhan yang ada di dekat saya saat ini adalah tumbuhan malahengo. Karakteristik dari tumbuhan malahengo ini adalah batangnya melepaskan keraknya. Tumbuhan yang satu ini adalah tumbuhan sidaguri jantan. Tumbuhan sidaguri jantan ini termasuk ke dalam tumbuhan yang memiliki karakteristik batang yang berusuk. Tanaman selanjutnya adalah tanaman labu yang masuk ke dalam ordo Cucurbitales. Berdasarkan arah tumbuh batang, tanaman labu ini diklasifikasikan sebagai tumbuhan dengan batang yang berbaring dan menjalar. Namun, tidak hanya itu, dapat kita lihat secara bersama bahwa tanaman labu ini memiliki permukaan batang yang berbulu atau berambut. Di belakang saya ini adalah tanaman rambat atau yang dikenal sebagai buka-bukang. Tanaman ini tergolong sebagai tanaman yang dapat melilit atau memanjat. Tanaman ini tergolong unik karena dia dapat merambat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dapat dilihat, tanaman rambat atau buka-bukang ini merambat, memanjat, dan melilit di pohon pisang.
Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa tanaman kelapa ini memiliki struktur batang yang berkayu dan juga memiliki bentuk penampang melintang batang yang berbentuk bulat. Selain itu, jika diklasifikasikan berdasarkan arah tumbuh batang, tanaman kelapa ini tergolong sebagai tanaman yang tumbuh tegak lurus. Baik, saat ini tanaman yang ada di dekat saya adalah tanaman kersen. Tanaman kersen ini tergolong sebagai tanaman yang mengangguk. Belakang saya saat ini adalah tumbuhan Dendrobium aphyllum yang masuk ke dalam kelas Orchidaceae. Dapat kita lihat bahwa tumbuhan ini memiliki karakteristik batang yang bergantung. Berdasarkan arah tumbuh batang, tumbuhan Dendrobium aphyllum ini yang masuk ke dalam kelas Orchidaceae bergantung pada tanaman lain.